murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini, saudara, ibuku, pahlawan keluargaku. Kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Diberkatilah perenungan firman Bapa pada hari ini. Berikan iman yang kokoh kepada kami dalam hidup di dunia ini, dalam mengikut jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu situasi sangat mencekam, karena Raja Fir'aun memberikan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki Ibrani yang baru lahir. Kenapa itu terjadi?
Karena ledakan penduduk di Mesir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Ibrani yang tinggal di Mesir, yang tertawan itu, penduduknya melesat lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Maka ketakutan itu terjadi kepada Firaun. Akhirnya Firaun memutuskan untuk membunuh setiap bayi yang baru lahir, yaitu bayi anak laki-laki. Maka terjadi dalam keluarga Yokebed ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi imannya yang kuat, maka Yokebed itu menyembunyikan 3 bulan lamanya Musa. Tapi lama-kelamaan ada khawatir dan takut. Akhirnya Yokebed memberanikan diri untuk melepas Musa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Musa akhirnya dilepas ke sungai Nil dengan harapan dan tujuan ada orang yang menolongnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dilepaslah Musa pada usia 3 bulan itu di sungai Nil dengan harapan ada yang menolongnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa yang terjadi? Sungai Nil itu terus mengalir sampai kepada tempat di mana putri Firaun mandi. Nah, disitulah ketika dilihat oleh putri Firaun bahwa ada sesuatu di sungai itu, maka diambilnyalah tempat yang dibungkus itu dan dilihat ada seorang bayi. Dan saat itu berbelas kasihanlah putri daripada Firaun ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka diangkatnyalah Musa dari air itu. Maka nama Musa adalah artinya diangkat dari air. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Musa selamat dan diangkat menjadi anak putri Firaun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat banyak ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak hanya sepanjang galah. Lalu ada yang mengungkapkan lagi, ketika orang tua, ayah dan ibu kaya raya, maka anaknya pasti menjadi raja di dalam keluarga itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagi yang mengungkapkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika anaknya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah besar, nah harapan daripada orang tua adalah kebanggaannya. Tetapi ada banyak anak-anak yang menelantarkan orang tua. Ada banyak anak-anak yang melupakan ibunya, padahal ibunya sudah merawatnya dengan luar biasa. Kalau kita perhatikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah seorang ibu merawat kita, bahkan membesarkan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang suka melupakan itu. Maka firman Tuhan berkata, jangan lupakan akan pengorbanannya. Jangan lupakan jerih lelah daripada orang tua, khususnya seorang ibu. Jangan lupakan hari perawat daripada kita semua dirawat oleh seorang ibu. Seorang ibu berkorban tanpa pamrih. Ibu melakukannya dengan tulus ikhlas. Seorang ibu tidak butuh pengakuan dari orang lain. Semata-mata hanya mendasarinya dengan kasih. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di antara kita pernah melupakan seorang ibu, atau pernah kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalaikan seorang ibu, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Jangan sampai kita kena, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang tidak diinginkan. Maka firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah firman Tuhan. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, ampunilah jikalau kami, ya Tuhan, melalaikan orang tua kami, menyia-nyiakan orang tua kami,
bahkan menyakiti hati orang tua kami, khususnya seorang ibu yang merawat kami. Ampuni ya Tuhan, biarlah kami datang tersungkur di hadapannya, dan biarlah kami peluk dia. Biarlah ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami memperhatikannya sampai akhirnya. Terima kasih, diberkatilah kami semua sebagai anak-anaknya dengan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.